kalian bertanya-tanya, saya di sini tuh ngapain sih? Ya saya make up sis. Kalau dikata mas. Enggak, makanya aku lali jenengku. Kurang jenengku siapa? Sambil mbak. Bismillah esok guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hima Beka dalam segmen 5 Laka. Apa sih Kak 5 Laka itu? Lifestyle mahasiswa ala Hima Beka. Yeay. Sebelumnya pasti belum kenal sama aku nih. Nah, perkenalkan nama aku Anita Arofa Lima Yasmin dari angkatan 2017. Salam kenal semuanya. Di sini aku mau membawakan tutorial make up pergi ke kampus gitu, jadi yang simple-simple aja. Kita mulai ya. Oh iya Kak, ini ada pertanyaan dari netizen nih tentang make up gitu. Pertanyaan apa ya? Yang pertama, make up yang paling susah menurut Kakak? Make up karakter sih menurutku. Soalnya itu kayak susah banget itu pakai face painting gitu loh, tahu kan? Face painting yang buat wajah itu buatnya susah, bahkan menghapusnya juga susah gitu. Jadi berkali-kali gitu biar nggak menyumbat pori-pori. Jadi di langkah pertama aku mau pakai Vaseline ini buat melembabkan bibir biar bibirnya nggak kering gitu ya. Pertanyaan kedua nih Kak, ada yang pernah ngehina style Kak Anita nggak sih? Terus responnya gimana? Kayak tebel banget make upnya. Sering banget tuh kak, teman saya sendiri kakak dulu. Jadi aku tuh suka banget pakai blush on di bawah mata gini. Soalnya tuh aku lagi stres-stresnya ya guys, semester 5, bayangin itu tugasnya, astagfirullahalazim. Kayak bikin mata aku itu kayak mata panda gitu. Jadi aku ngakalinya tuh pakai blush on gitu di bawah mata gitu. Jadi kayak misalnya berangkat ke kampus gitu ya, udah pakai blush on gitu kan ya. Ditanyain sama temanku, habis ditabokin ta, habis dipukulin gitu ta. Aku jawab dalam hati, ya Allah kok gitu banget, kayak sakit hati. Tapi setelah itu dia juga pakai kayak aku gitu loh, paham kan maksudku? Iya. Bahkan dosen juga ada yang kayak gitu. Tapi bercanda guys, nggak apa-apa. Terus aku mau ngelanjutin, mau pakai ini apa namanya, primer, tapi yang bisa bikin mencerahkan wajah gitu guys. Ini dari The Benefit yang The Professional yang shade 22. Ini bisa mencerahkan wajah juga menutup, menyamarkan pori-pori gitu guys. Ini dikit aja ya guys, dikitku segini. Pertanyaan ketiga nih Kak, pernah nggak sih lagi pengen make up tapi make upnya tuh habis? Sering. Apalagi kalau misalnya make up kebutuhannya tuh kayak aku kan suka bikin TikTok gitu ya. Terus mau niru-niru kayak orang-orang gitu, tapi mikir kalau beli tuh mahal banget, jadinya make ya seadanya aja gitu. Nyambung gak? Yang selanjutnya, sebelum menggunakan make up baiknya pakai pelembab atau primer? Lebih baik pakai pelembab ya. Sebelum itu juga pakai toner biar wajahnya tuh kayak bersih gitu, dari meskipun kita udah cuci muka habis bangun tidur itu tetap masih ada kotoran yang nempel, jadi biar nggak beruntusan gitu. Nanti kalau misalnya make up baru nanti pakai apa ini, primer. Aku tambahin lagi guys, sampai aspal banget. Iya dikitku segini emang kak. Lanjut ya Kak. Iya. Kak Anita yang dulu itu peduli nggak sih sama yang namanya make up dan lain-lain? Jangan salah kamu. Saya dari kecil tidak pernah pakai gitu-gituan. Saya tuh anaknya bolang banget. Kalau keluar itu nggak pernah pakai apa namanya, bedak gitu. Bahkan wisuda aku juga nggak mau make up itu yang terlalu tebel gitu. Jadi aku tuh make up sendiri gitu. Jadi kalau suka make up itu sebenarnya sudah lama dari SMA, cuman kalau mengaplikasikannya kayak mau pergi kemana gitu nggak pernah. Baru pas kuliah ini baru sering pakai make up gitu. Gimana
sih caranya biar nggak insecure sama hasil makeup sendiri? Percaya diri aja. Ya itulah kuncinya, cuman itu aja, percaya diri aja, jangan dengerin kata orang. Toh kayak temanku yang bilang kalau misalnya mari ditaboki ta, habis kayak dipukulin tapi pipiku yang merah-merah gitu. Iya, cuman tak jawab senyuman, iya. Taunya dia besok juga ikut juga. Jadi jangan pernah menggunjing. Dan temanku juga, bukan temanku sih, ada orang yang bilang kalau misalnya make up itu kecentilan. Hello guys, centil itu dari perilaku, bukan dari penampilan. Oke? Mantap. Terus kita lanjut pakai Maybelline Fit Me yang shade-nya 220 Natural Baggy. Ini yang matte foundation ya guys. Nah, ini aku belinya di Indomaret. Jadi ini aku rata-rata bawa make up ini yang size travel gitu guys, kecil-kecil. Susah sis. Maaf ya guys. Nah, ini pakainya juga dikit-dikit aja. Maaf ya, aku pakai tangan soalnya lebih enak pakai tangan kalau make up ke kampus itu. Definisi cantik menurut kakak itu gimana sih? Dari sini definisi cantik menurut aku. Ya kalian percaya diri aja bahwa semua wanita itu pasti cantik dengan kadarnya sendiri-sendiri. Kita akan terlihat cantik pada orang yang tepat. Kak, kapan make up itu penting dipakai dan kapan nggak penting-penting amat buat dipakai? Kalau menurut aku tergantung kebutuhan juga ya. Kalau misalnya kamu orangnya yang nggak suka ribet, ya kalau ke kampus ada juga temanku yang nggak pakai make up gitu. Jadi semua itu tergantung sama orangnya. Kalau menurut aku sih, kalau kegiatan di luar itu penting banget ya. Selain buat ngejaga muka dari sinar matahari, juga bisa mengenakan orang gitu loh ibaratnya. Selain mengenakan diriku juga mengenakan orang. Jadi kalau misal kita ketemu orang dengan wajah yang mohon maaf ya kucel, kayak aku tadi belum make up kan kucel, dekil, gila nih banget gitu ya, terus ditambahin make up itu kan jadi kayak fresh, jadi orang itu memandang yang aslinya ngantuk itu jadi melotot bahagia maksudnya gitu. Jadi tergantung orangnya juga sih. Kalau menurut aku sih setiap kegiatan pasti aku make up, kecuali kalau misalnya cuman ke kos temen atau gimana gitu nggak pakai. Beauty vlogger favorit kakak siapa sih? Banyak. Yang pertama itu Tasya Farasya, terus Indira Kalista itu juga, terus siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Banyak sih, cuman yang paling favorit itu cuman itu doang sih. Terus ini hasil finishingnya itu menurut aku nggak terlalu berat ya guys. Jadi meskipun matte, maksudnya kayak kengkeng di muka, kayak bikin nggak minyakan gitu, dia hasilnya juga nggak berat gitu, kayak nggak pakai foundation. Makanya aku suka produk Maybelline. Bahkan lipstick aku juga Maybelline dua-duanya. Terus maskara aku Maybelline. Pokoknya aku cinta sama Maybelline. Itu guys. Terus step selanjutnya kita bikin alis. Nah ini step yang paling bikin orang naik darah ya guys. Soalnya susah banget. Apalagi alis aku ini sampai ke kelopak mata. Jadi harus kayak benar-benar ngebingkai gitu. Cara gampang bikin alis itu gimana sih kak? Jadi caranya ini ya, dari ujung kamu ngikutin alis aja. Tapi kalau alis kamu lebar jangan dilebarin. Maksudnya ikutin alis yang paling rapi lah istilahnya. Dari ujung gini kita tarik ini ya, terus kita gosoknya di belakang gini, ini
tipis aja. Ini. Terus baru yang di depan disikat. Tapi kayak ngawang gitu ya, soalnya kan masih ada bekas dari yang belakang, jadi takutnya ketebelan. Jadi ngawang gini. Ini aku BTW alisnya pakai merek Implora. Ini Murmur Bingo guys. Aku sukanya yang pakai warna hitam, soalnya kalau aku pakai yang warna coklat kayak tante-tante. Ini aku tambahin lagi ke bingkainya. Jadi kayak tuh. Oh ya, BTW gimana kuliah kalian? Untuk adik-adik, untuk teman-temanku yang semester 7 masih sehat jiwa raga? Alhamdulillah ya. Nah, ini pantangan buat saya adalah bikin alis di sebelah kiri. Susah banget. Ini digosok ya guys. Tuh kan, jadi agak beda dikit tapi nggak apa-apa, terusin aja. Buat kalian yang mau ke kampus takut make up atau dibilang menor, jangan takut guys. Menyenangkan diri sendiri, tidak apa-apa. Ingat, centil itu perilaku, bukan penampilan. Apa ya, gak ngerti. Nah, terus baru digosok gini. Kak, katanya banyak yang bilang kakak itu mirip sama Indra Kalista. Menurut kakak gimana sih? Ngakak ya guys, soalnya emang aku mirip tak? Enggak guys, kayak kalau misalnya full make up mungkin agak mirip ya, tapi kalau bentukan wajah nggak tahu juga ya, mungkin agak mirip, nggak tahu. Soalnya aku juga ya sering sih, nggak sering banget ya, ada beberapa yang bilang kayak gitu, tapi nggak tahu juga. Kan yang menilai orang lain bukan saya, gitu guys. Tuh kan udah bagus belum guys? Bagus kak, mantep. Jadi kayak meskipun alismu tebel, nggak apa-apa kok alisan, yang penting bisa ngukur gimana biar bagus gitu. Terus lanjut ke step berikutnya, aku biasanya pakai bedak dari Sari Ayu yang loose powder gini. Ini shade kuning pengantin. Ada lagu jomblo guys. Kita pakai beras aja biar nggak ngeblok ya mukanya. Iya guys. Tips milih make up yang cocok buat kita itu gimana sih kak? Lihat dari kondisi wajahmu ya, juga sama kulit mukamu itu warnanya gimana, kan tergantung sama orangnya. Jadi banyak-banyak lihat reviewnya YouTube aja kalau misalnya mau cari yang cocok gitu. Soalnya biasanya kalau misalnya kita kayak tester gitu, apa ya namanya, ya kayak tester gitu, di kulit kita sama di muka kan beda gitu. Jadi kita ngemilihnya tuh mending lihat dari reviewnya YouTube aja. Tapi review YouTube-nya itu juga tergantung sama orangnya. Kalau kamu kulitnya misalnya kayak aku sawo matang gitu ya, kamu lihatnya Tasya Farasya atau kalau enggak siapa itu yang putih itu ya, nggak tahu lah, pokoknya beauty vlogger yang kulitnya terang gitu ya, itu bakal salah shade di kamu. Jadi kamu kalau misalnya kulitnya sawo matang, kamu juga cari beauty vlogger yang kulitnya sawo matang biar kamu tahu produknya cocok nggak buat kulit kamu tuh. Tempat rekomendasi beli make up gimana sih? Kalau aku sih biasanya di Shopee ya. Ini aku aslinya tuh harganya 100 berapa gitu, jadi berapa ya, 40, nggak tahu berapa gitu. Terus kalau misalnya di Guardian itu juga banyak diskonan, soalnya kan saya mahasiswa sih ya, jadi nyari yang murah-murah gitu.
pakai make up? Pernah banget. Saya tuh sering dibilang kayak orang sakit karena nggak pakai bibir, nggak pakai gincu, nggak pakai lipstick gitu. Jadi kayak bikin apa ya? Kayak nggak mau aja gitu kalau bibir nggak merah itu nggak ke kampus. Terus sama kalau nggak pakai blush on, kalau dulu ya saya insecure banget kalau nggak pakai blush on. Gitu. Ini kita aplikasiinnya pakai brush biar nggak ngeblok guys. Terus nanti aku mau kasih tahu tips biar muka kamu meskipun bulat kalau pakai blush on nggak kelihatan bulat, paham nggak? Ya itulah pokoknya. Udah, setelah ini aku lilipen. Oh guys, lilipen. Terus setelah itu kita pakai, saya maksudnya pakai apa ini, blush on dari Enfimi, Kiss Beauty yang Enfimi. Pakai brush yang ini guys, sebenarnya nggak pakai yang ini sih, cuman ya udah, nggak apa-apa. Seberapa penting sih make up dan tampil luar biasa menurut Kak Anita? Menurut aku tergantung mood aku. Kalau misalnya aku lagi nggak mood make up ya nggak make up, tapi kalau misalnya kalau di kampus, kalau aku yang paling luar biasa itu kalau pas main, takutnya kan ketemu jodoh sih. Jangan ditiru sis. Aduh kok ngeblok ya sis. Pernah nggak sih dibully sama teman-teman? Kok make upnya tebel sih? Kok bibirnya keginiin? Kok alisnya ketebelan gitu nggak sih Kak? Hello, yang namanya make up itu untuk merubah ya. Kalau misalnya dari alis kamu yang tipis, botak, terus ada gambarnya tiba-tiba, itu gunanya pensil alis, bukan tambah bikin gundul alis kamu gitu. Kalau jawab ya, kalau aku ya. Soalnya aku anaknya agak ngegas gitu guys. Tapi ngegasnya bercanda. Anggap aja bercandaan aja biar nggak terlalu menyakiti hati kita. Emang kan make up tujuannya buat merubah ya guys, dari yang buluk jadi yang agak luar biasa gitu. Ini kita aplikasiinnya kayak gini guys, jadi kayak condong ke arah bawah gini. Kita ambil tulang pipi kita, diarah ke ini loh, inilah pokoknya gitu. Jadi gini guys. Jadi biar agak kayak tirus gitu. Kalau aku dulu itu di sini guys. Soalnya mata panda aku masya Allah, naudzubillah, ya kayak panda guys pokoknya. Nah setelah ini terus kita lanjut pakai eyeshadow tipis-tipis saja guys. Tapi menurut aku make up aku ini nggak terlalu tebel kok guys, menurut aku ya, tapi nggak tahu menurut teman-teman. Mungkin teman-teman make upnya air wudhu ya, kalau disamain sama aku beda. Kalau aku sih lebih beda kayak gini. Setelah pakai make up, kira-kira tingkat kepedean kakak naik berapa persen nih? 1000 guys. Soalnya ya seneng aja, sesuatu hal yang kita sukain terus kita bisa lakuin, pasti kayak ih keren, kayak merasa bangga akan diri sendiri gitu loh, kayak it's me gitu, kayak ya tahu sendirilah maksud aku. Terus aku biasanya kalau ke kampus juga pakai eyeliner tapi tipis-tipis aja, jadi cuma di sekitaran bulu mata gitu guys, kayaknya tipis. Tapi kalau lagi moodnya yang kayak swag tahu nggak, yang wing gitu ya ada, tergantung mood juga. Kayak gini, ini tuh biar tujuannya nggak sayu, jadi kalau ketemu orang itu kayak ceria gitu bawaannya, kayak membawa vibe yang bikin seneng orang. Meskipun kita lagi sedih, kita nggak boleh terlihat sedih, atau lagi capek kita nggak boleh terlihat capek di depan orang, karena bisa berdampak sama orang sekitar kita. Tuh kan ada perbedaannya, kayak ini kan agak sayu, terus ini agak wing gitu kan ya.
ini berhubung aku nggak bawa eyeliner, jadi aku akalin pakai pensil alis gitu. Tips dong kak buat yang baru mulai nyobain make up. Make up tipsnya sering-sering lihat tutorial make up, itu aja sih. Terus sering latihan juga, soalnya aku baru bisa bikin alis itu akhir-akhir ini. Sebelumnya aku cuman pakai maskara buat apa namanya, buat bikin alisnya gitu. Aku lihat ke bawah bukan berarti aku nggak memperhatikan kalian loh ya, aku lihat kaca loh. Ada nggak sih kak pengalaman lucu tentang make up? Pengalaman lucu ada. Aku ya, fun fact-nya kalau aku setiap kali make up bikin konten di TikTok atau di Instagram, habis make up itu selalu bawaannya ngantuk aja, kayak malas banget buat ngehapus make up gitu loh, kayak ya langsung pengen molor gitu. Jadi ya itu aja sih kejadian lucunya, meskipun nggak lucu ya guys. Terus aku selanjutnya ini pakai maskara dari Maybelline yang apa ini tulisannya guys, pakainya yang push up drama. Maaf guys, aku asli Semambung jadi nggak tahu bahasa Inggrisnya bacaannya apa. Aku pakai ini adalah legenda sebuah sejarah. Ini aku dari SMA guys. Ini kita jepit, kita tunggu sampai 30 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Baru kita wing kayak gini. Aduh sakit guys. Jangan ditiru di rumah ya guys. Nah kayak cetar banget ya. Tuh kita aplikasiin, digosok guys, gosok kayak kamu nyikat gigi gitu loh, gosok gitu guys. Ini biar nggak nempel gitu, biar nggak jadi maskara yang beledendeng apa sih, beledendeng ya itulah. Oke. Kakak pernah nggak sih nge-make upin orang? Kalau pernah siapa? Adik Dan aku. waktu acara apa? Oh, adik aku ke acara nikahnya kakakku, kakak sepupu gitu. Kalau make upin orang sama nge-make up sendiri tuh beda guys tantangannya. Kalau make upin orang kan kita harus tahu jenis kulitnya tuh kayak apa, dia tuh cocoknya pakai shade apa. Jadi aku belum kayak berani gitu make upin banyak orang. Meskipun pernah sih aku SMA make upin satu kelas itu buat penampilan teater aku gitu. Jadi ada ujian apa namanya, ujian praktek SBK gitu. Jadi aku bikin kayak teater gitu, drama. Jadi aku make upin gitu guys. Terus selain maskara buat ini, buat bulu mata, aku juga biasanya pakai buat alis, buat ngerapihin aja. Tapi jangan tebel-tebel, jangan diteken. Kebanyakan teman-teman aku kalau pakai ini yang lihat aku itu, kamu pakai alis apa, pakai maskara, tapi dia makanya tuh diteken guys, jadi kayak ngeblok gitu. Terus malah nyalain aku, ya apa sih jarine nggak maskara, pas aku nyoba nggak maskara kok malah kayak gendek-gendeknya. Ya apa sih nggak bemul, diteken dia jelas saya nggak iso. Oh so cute banget. Terus kita jepit yang satunya. Ini 30 detik ya guys. Harus nggak sih kak wanita itu pakai make up di depan cowok-cowok? Sebenarnya nggak harus, cuman ya itu tadi tergantung sama orangnya, dia suka nggak sama make up. Kalau misalnya nggak suka ya udah nggak usah dilakuin, gitu aja sih. Nggak harus juga, tapi kalau yang kayak aku kayak nggak pede nggak pakai make up itu ya keharusan, itu adalah sesuatu keharusan bagiku.
ada yang bilang cantik itu nggak perlu make up. Bilang aja miskin nggak bisa di make up. Nggak, bercanda guys. Tapi emang ada yang orang kalau misalnya pakai make up itu malah kelihatan kayak nggak sesuai. Padahal kalau misalnya dia emang bisa make up, pasti maksudnya bisa mengikuti apa sih yang pantas buat dia, itu pasti kelihatan cantik. Dan kalau misalnya dibilang cantik nggak harus make up, menurutku iya, cantik nggak harus make up, tapi ada filter sis di Instagram. Yaudah, jadi kalau misalnya orang yang bilang kayak gitu tuh biasanya, setauku ya, aku sering lihat di TikTok sih, kalau orang kayak gitu tuh, apalagi cowok, coba kamu ajak dia jalan di depannya SPG rokok atau mbak-mbak yang cantik yang bermake up. Gini matanya sis, ngelirik sis, gitu katanya, kamu tuh jangan pakai make up, kamu tuh cantik kan nggak pakai make up. Tapi kamu malah ngelirik yang pakai make up, itu bagaimana aku juga nggak tahu gitu. Udah bedanya nggak? Terus kita lanjut pakai ini, aku pakai Maybelline yang shade-nya hilang. Aku lupa. Ini 210. Ini cocok banget buat yang sawo mateng guys, terus bibirnya agak gelap kayak aku gini. Ini cocok banget. Ini teksturnya itu agak berat. Ini agak berat, tapi ini awet banget kalau buat makan. Apalagi kayak aku ini yang suka makan, terus kalau makan itu suka bibirnya tuh kayak diemut-emut gitu loh. Ini apa namanya ya, kalau bilangnya itu matte ya, lip matte. Jadi kayak tahan lama gitu. Aku biasanya ini aja. Terus aku tambahin ini kayak ombre gitu di tengah. Terus kita ratakin pakai tangan biar nggak terlalu ngeblok. Udah deh. Kalau misalnya ketebelan, blush-onnya bisa tambahin. Ini ketebelan sis. Ini muka aku dalam keadaan kering ya guys, jadi kayak agak susah ngeblend bedaknya gitu. Udah deh, terus tinggal tinggal benerin hijabnya. Aku biasanya pakai hijab yang kayak gini, pasmina. Itu adalah sebuah penambah kepercayaan diriku. Banyak yang bilang kalau misalnya muka bulat nggak cocok pakai pasmina. Salah. Lihat, ini muka aku bulat kayak pentolnya Pak Bos. Tapi dengan ini aku bisa percaya diri, soalnya ini bisa kayak gampang diatur dan nggak tuh kayak seret. Kita tuh harus pede gitu loh guys dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya itu tidak merugikan orang lain, kita lakuin aja, pede aja, jangan dengerin kata orang. Kalau dia saran nggak apa-apa, kalau mengkritik yang membunuh karakter, jangan dengerin, apalagi jangan temenin. Tuh guys, kayak gini, terus diselempang gini.
Sudah deh, langsung kayak gini hasilnya. This guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be. Because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Sekarang kita games ya kak. Games. Aduh, banyak kejutan ya di sini ya ternyata ya. Di sini kita ada beberapa pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat, Ya. lugat, dan tanpa mikir. Nah, tenang, aku nggak pernah mikir. Kita nanti kasih dua opsi, harus pilih salah satu dan nggak boleh dua-duanya. Oh iya. Mulai ya. Kalau tengah-tengah, Make up atau skincare? skincare. Brush atau tangan? Tangan. Alis atau lipstick? Lipstick. Blush on atau maskara? Maskara. Lip matte atau lip tint? Lip matte. Flawless atau bold? Bold. Gelap atau terang? Gelap. Rok atau celana? Celana. Helm hilang atau makeup hilang? Aduh, susah ya sis. Ya Allah, helm hilang. Aku pas boleh cerita nggak? Cepat, cepat. Oh cepet ya. Helm hilang. Pacar atau temen? Pacar. Soalnya enggak. Ya udahlah. Selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh lah. Ngapain diselingkuhin? Kenapa milih skincare? Soalnya aset kita kalau tua itu pasti kulit kita. Kalau misalnya kita sering merawat muka, terus kayak memberi vitamin pada muka, insya Allah kita nggak gampang keriput gitu loh guys. Kenapa milih tangan? Simple, so simple, bisa dibawa kemana-mana, tinggal cuci tangan pakai ini karena corona. Sudah langsung tat 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 tat. Gitu guys. Kenapa milih lipstick? Soalnya bibir aku itu termasuk tipikal yang agak gelap, terus kayak pucet gitu warnanya. Jadi kalau misalnya aku nggak pakai itu, maskeran aja, mendingan aku nggak mau buka masker. Kenapa milih maskara? Soalnya mata aku sayu. Gitu. Kalau nggak pakai maskara tuh agak kayak turun gitu kan mataku, soalnya apa ini namanya? Bulu mata itu juga turun gitu, jadi mending maskara aja. Kalau alis kan aku udah punya, sombong. Guyon, alis, bercanda. Kenapa milih lip matte? Soalnya aku kalau pakai lip tint bisanya itu di aplikasinya di tengah aja. Kalau di apa namanya, di semua bibir itu pasti nggak bisa menyatu gitu. Soalnya bibir aku kan ya termasuk tipikal yang yaitu tadi yang gelap gitu. Jadi kalau pakai lip tint masuknya tuh yang di bagian dalam, yang dalam ini agak terang gitu bibirku. Kenapa milih bold? Soalnya aku mukanya itu kalau pakai make up flawless nggak pantas, soalnya udah berminyak. Jadi aku lebih baik milih yang bold, jadi kayak gondreng kayak menunjukkan karakter gitu. Soalnya muka aku itu udah sayu, kalau pakai yang flawless itu kayak ya ukti soleha gitu guys. Sudah tak guys? Kenapa milih gelap? Soalnya aku semua bajuku bahkan barangku itu rata-rata warnanya gelap. Gak tahu kenapa suka aja warna gelap, soalnya menyamarkan lemak-lemak di tubuh. Kenapa milih celana? Soalnya kayak kalau pakai rok itu nggak pede, nggak bisa. Saya itu keturunan kecebong, nggak bisa diem. Jadi kalau pakai rok itu khawatir kan ya aurat ya aurat. Kenapa milih helm hilang? Soalnya kan saya sebagai anak orang tua, anak dari orang tua saya kalau misalnya minta sesuatu kayak misalnya make up itu harus nabung sendiri guys, kayak beli lipstick harus nabung dulu. Kalau nggak gitu nggak dibeliin. Soalnya buat apa sih
mending beli yang lain kayak gitu. Kecuali kalau misalnya udah kepepet banget gitu nggak apa-apa baru dibeliin. Kalau misalnya kayak mendadak beli lipstick enggak, lebih baik helm hilang. Soalnya kan kayak kasihan masa berangkat kuliah tuh saya gondol gitu, nanti kalau ditangkep bapak polisi saya bisa pret surat cinta. Oh nggak mau gitu guys, kayak mending helm hilang, karena insya Allah saya ikhlas helm saya hilang di warkop nggak apa-apa. Kenapa milih pacar? Kalau aku lihat kebanyakan quotes ya, pasangan ini buat pacar yang benar-benar serius. Kalau misalnya kayak cinta monyet ya mending aku, tapi tergantung. Kalau temennya gaplekin gatel guys, maaf ya, kalau temennya gaplekin bahasa halusnya apa ya kalau gaplekin itu? Ngeselin ya. Kalau ngeselin kayak nggak bisa nge-support kita, mending aku pilih ke pacar. Karena apa? Kalau misalnya pacarnya kalau misalnya kita itu butuh apa-apa pasti ke pacar. Paling yang sering respon pasti pacar. Kalau pacarnya pengertian ya, semua itu tergantung situasi. Kalau pacarnya nggak pengertian ya mending ke teman. Kalau temennya nggak perhatian ya mending ke pacar. Kalau dua-duanya nggak milih siapa-siapa, saya milih Gusti Allah. Enggak, udah putus. Oh putus. Iya, terus kalau misalnya katanya orang katanya yang di TikTok ya, kita itu besok menjalani kehidupan itu apa-apa sama pasangan, bangun tidur sama pasangan, ngelakuin hal di rumah itu sama pasangan. Sementara temen masih ada kehidupan lain yang harus diurus, bukan kita aja. Tuh, kalau misalnya diajak main ya ayo, tapi kalau misalnya buat keseringan kayak setiap hari itu mending ke pacar gitu. Kalau aku ya, kalau nggak mau dibilangin bucin, nggak mau dibilangin kayak kesayangan banget sama pacar, mending nggak usah pacaran. Yang namanya pacaran itu butuh komitmen yang kuat, nggak main-main sis. Kenapa milih diselingkuh? Kenapa milih selingkuh? Soalnya saya sudah sering diselingkuhin dan nggak pernah selingkuh. Jadi aku pengen kayak nyoba gitu, gimana sih rasanya selingkuh gitu. Soalnya gitu sis, aku pengen nyoba tapi nggak bisa. Tapi ya gitulah sis. Friend sis. Oh ya, pesanku yang aku tekanin lagi ya, kan banyak orang yang bilang kalau misalnya bermake up itu adalah sebuah tanda bahwa dia itu centil, bahwa dia itu kayak melebih-lebihkan atau kayak ya pokoknya intinya centil gitulah. Jangan salah, yang namanya kecentilan itu dari perilaku, bukan dari penampilan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya banyak gerak, banyak umek atau lebay. Ya emang ini diri saya bisa menerima saya apa adanya. Dan kalau misalnya kalian nggak suka, ya saya sedih lah. Saya sudah di sini berapa jam? Nggak tahu berapa jam. Pokoknya harus suka ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selanjutnya kalian mau bikin di segmen 5 laka ini mau bikin konten apa, request bisa juga di bawah ini. Bye bye. Assalamualaikum.